Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak, ibu-ibu jamaah Zuhur Zaid Salahuddin yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur Zuhur hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat dan bisa melanjutkan kajian bagian dari ilmu syariah, bagian dari ilmu penting dalam Islam, termasuk ilmu kontemporer, ya, namanya ilmu fikih ikhtilaf, fikih perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu butuh ilmu juga, butuh keahlian, sehingga aman, sehingga umat Islam tidak gontok-gontokan, sehingga para ulama tidak saling menyalahkan serampangan, karena memiliki ilmu ini. Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili itu ahli syariah dari Damaskus, dari Syria, dan diakui di negara di dunia Islam, termasuk Indonesia. Beliau beberapa kali ke Indonesia. Penulis kitab fikih terbesar zaman modern, namanya kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu, dan Mausu'ah Al-Fiqhul Islami, kurang lebih 26 jilid sekalian. Masalah kitab. Beliau juga menulis Usulul Fiqh Al-Islami. Beliau juga menulis tafsir juga kurang lebih 20 jilid, namanya Tafsir Al-Munir fil Manhaj wal Aqidah was Syariah. Beliau adalah ulama besar abad ini, ya. Beliau mengatakan bahwa perbedaan pendapat para ulama itu adalah rahmat, walaupun ada yang mendhaifkan hadisnya. Kenapa? Karena perbedaan ulama, perbedaan ijtihad, muamalah kita, pemahaman, pengamalan ibadah kita jadi mudah, gitu. Jadi mudah, ya, tidak susah. Tuh. Yang kedua, tidak ada perbedaan pendapat itu mengakibatkan perang, nggak ada. Ya, ikhtilaf ulama itu tidak pernah berujung pada perang, nggak ada. Yang ada itu perbedaan politik. Adapun ikhtilaf ulama itu justru membawa rahmat, kecuali yang nggak ngerti fikul ikhtilaf. Nah, kita sudah 2 kali pertemuan. Pertama itu kita membahas tentang konsep fikul ikhtilaf, ya, ini pengertian dan seterusnya kita sudah bahas. Kemudian sejarah ikhtilaf, ya, sejarah perbedaan pendapat dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai pada mazhab 4 sampai zaman sekarang. Ya, perbedaan pendapat itu ternyata niscaya, ya. Perbedaan pendapat itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya. Lalu kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang dalil-dalil Al-Qur'an tentang ikhtilaf, ya. Ini dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Jadi kalau ada yang bilang ikhtilaf itu nggak ada dalilnya, dia nggak ngerti Al-Quran dan hadis berarti. Ya, kata Allah, walau sya'allahu laja'ala an-nas ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Ya. Tapi mereka senantiasa berselisih, berbeda pendapat. Ibnu Katsir mengatakan perbedaan pendapat ini termasuk perbedaan mazhab, perbedaan fikih. Ya, pasti berbeda pendapat. Gak mungkin tidak. Rasulullah SAW bersabda dalam
Hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabarani, hadisnya sahih. Apa yang diharamkan Allah dan kitabnya adalah halal, apa yang diharamkan adalah haram, dan apa yang didiamkan maka keringanan bagi kalian. Disinilah lapangan ikhtilaf itu, yang didiamkan oleh syariat. Yang didiamkan oleh syariat disebut oleh Rasulullah SAW sebagai keringanan. Itu menunjukkan rahmat, kasih sayang. Ya, hikmahnya luar biasa ya perbedaan pendapat itu. Maka terimalah yang diringankan oleh Allah. Maksudnya terimalah perbedaan pendapat itu. Lalu kemudian pertemuan ketiga ini ada sebab-sebab ikhtilaf. Sebab-sebab ikhtilaf, kenapa manusia berbeda pendapat? Kenapa para ulama itu berbeda pendapat terkait hukum ibadah maupun muamalah, bahkan cabang-cabang akidah? Kenapa berbeda pendapat? Ada beberapa sebab, Bapak Ibu. Yang pertama adalah perbedaan dalam maknai lafaz-lafaz berbahasa Arab yang umum, yang khusus, integral, hakikat dan majaz. Jadi kita memahami Quran itu berbeda dengan memahami bahasa Indonesia. Ya, bahasa Quran itu bahasa yang sangat ilmiah, bahasa yang sangat detail, dan bahasa yang sangat mendalam. Ada istilah-istilah al-mujmal dalam Al-Quran. Mujmal itu bahasanya umum sekali, harus ditafsirkan. Kalau nggak ditafsirkan bingung. Sebaliknya ada yang detail sekali, al-khusus, ya, nggak bisa ditafsirkan kepada yang lain. Dia harus makna itu, namanya khus, al-khas. Ada namanya integral, terintegral, dia terkait dengan yang lain, nggak bisa dimaknai dengan sendirinya. Ada yang namanya hakikat. Apa yang disebut dalam Al-Quran itu udah itu aslinya. Ya, aslinya seperti itu. Ada yang sebaliknya, majaz. Disebut oleh Allah bukan itu maksudnya, tapi makna yang lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, "Man kana fi hadhihi dunya a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma." Siapa di dunia ini buta, maka di akhirat dia buta juga. Di sini buta bukan buta mata. Ini majaz namanya. Tapi buta hati. Ya, buta pengetahuan, bodoh dan seterusnya. Kalimat-kalimat ini membuat berbeda pendapat ulama. Kata-kata semacam ini tidak langsung bisa dipahami. Harus dipahami oleh ulama-ulama tertentu. Yang kedua, perbedaan riwayat sebuah hadis. Hadis itu tidak semuanya sahih, tapi tidak semuanya juga dhaif. Tidak semuanya juga maudhu. Ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Secara kualitas ada 3 itu hukumnya. Sahih, hasan, dan dhaif. Tapi secara ketersambungan riwayat, secara riwayat ada namanya mursal, ada namanya munqati', ada namanya mauquf, ada namanya mursal, mauquf, munqati'. Dari segi banyaknya yang meriwayat, beda lagi. Ada namanya hadis aziz, ada namanya hadis masyhur, ada namanya hadis mutawatir dan seterusnya. Ada hadis ahad. Jadi Bapak Ibu sekalian, ilmu hadis saja sekitar ada 80 ilmu hadis. Bagaimana tidak berbeda pendapat? Jadi kualitas hadisnya dan sebagainya, menurut mazhab ini sudah sahih, menurut mazhab lain belum tentu sahih. Karena dia punya ilmu hadis sendiri. Ya, belum secara makna hadisnya. Ini yang membuat banyak perbedaan pendapat ulama. Lalu kemudian yang ketiga, ini yang paling penting juga, perbedaan dalam menggunakan jenis dalil. Secara sumber dalil itu ada 2. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil nakli itu yang kita nukil dari Quran, hadis, teks, nas. Yang kedua ada dalil akli. Dalil yang berdasarkan akal, ijtihad, pendapat para ulama. Secara kesepakatan, dalil yang disepakati. Itu ada 2 juga. Ada dalil yang disepakati, ada dalil yang tidak disepakati. Dalilnya disepakati adalah Al-Quran dan As-Sunnah, serta ijma' dan qiyas. Ada 4. Yang tidak disepakati ada 8.
Nah, mukhtalaf fih namanya. Hadis yang tidak dalil yang tidak disepakati. Nanti kita akan bahas sendiri tuh. Apa konsep dalilnya itu seperti apa? Pengertian dalilnya seperti apa? Dalil yang tidak disepakati itu ada 8 Bapak Ibu sekalian. Ada mengatakan 9. Apa itu? Di antaranya adalah ada istihsan, ada al-maslahah mursalah, ada al-istishab, ada al-urf, ada syar'u man qablana, ada amalul ahlul madinah, ada syaddud dzari'ah dan seterusnya. Berbeda pendapat. Kalau orang berdalil itu pakai yang 8 ini, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Jadi terjadi perbedaan pendapat masalah penggunaan dalil. Jadi yang sepakati yang ikhtilaf. Yang keempat, perbedaan menggunakan kawaid usul. Apakah kaidah umum yang dikhususkan menjadi hujah atau tidak? Ya. Misalnya kaidah yang sering kita kenal, Bapak Ibu sekalian. Ini masalah penggunaan kaidah fikih. Misalnya al-aslu fil ibadat lit-tahrim. Aslinya ibadah itu haram. Bapak Ibu. Aslinya ibadah itu haram. Enggak boleh kita buat-buat ibadah. Ya, kecuali yang ada dalilnya, yang ada sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak boleh bikin-bikin ibadah. Lalu kemudian orang berbeda pendapat masalah kaidah ini. Apakah ibadah di sini maksudnya ibadah mahdhah? Ada ibadah ghairu mahdhah. Beda lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ibadah mahdhah, ibadah 4 yang sudah disepakati. Apa itu? Salat, puasa, zakat, haji itu ibadah mahdhah, sudah ada aturannya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak boleh lagi kita rubah. Tapi ibadah ghairu mahdhah yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Apa itu ibadah menurut Ibnu Taimiyah? Semua kegiatan manusia yang berupa lahir maupun batin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik perbuatan maupun baik fisik, perbuatan fisik maupun perbuatan hati. Itu ibadah. Ya, kita pingin umroh, udah pinginnya saja udah ibadah. Ibadah yang sangat luas maknanya. Apakah ibadah ini yang enggak boleh? Ya. Kita tidur di masjid untuk nunggu sholat zuhur, qailulah misalnya. Tidurnya ibadah. Tapi enggak ditentukan dalam Al-Quran bahwa tidur itu ibadah. Nilainya saja ibadah. Apakah ibadah itu yang dimaksud dalam kaidah itu? Jadi terjadi perbedaan pendapat masalah kaidah ini. Yang keempat ini, menggunakan kawaid usul. Apakah kaidah umum yang dikhususkan menjadi hujjah? Bahkan kaidah tentang Quran misalnya, tafsir Quran. Ya. Al-ibratu bi umumil lafzi, la bi khususi sabab. Kaidah. Quran itu yang berlaku adalah keumuman lafaznya, bukan sebab nuzulnya. Berbeda pendapat. Ada mazhab yang lain tidak, justru asbabun nuzulnya yang diambil. Ya. Ini namanya kaidah, perbedaan dalam kaidah. Yang keempat, yang kelima apa itu? Sebab ikhtilaf yang kelima, Bapak sekalian, adanya ijtihad dengan menggunakan qiyas. Jadi ada yang beristihad menggunakan qiyas. Contoh, rokok halal apa haram? Apa Ibu? Beda pendapat antara NU dan Muhammadiyah. Antara NU, bahkan di internal NU berbeda pendapat. Ada kiai yang memakruhkan, ada kiai yang mengharamkan, ada kiai yang membolehkan, mubah. Ya. Yang sering asap-asap itu berarti yang membolehkan. Yang kadang-kadang merokok yang memakruhkan. Bahkan ada yang wajib merokok. Ya, wajib katanya. Saya tanya kenapa wajib? Ya, mala yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tanpa dia, maka yang wajib itu akan tidak sempurna. Maka sesuatu itu jadi wajib. Misalnya ini, kalau laptop ini, saya ceramah jadi nggak jelas gitu, maka keberadaan laptop ini, alat ini jadi wajib.
Rokok juga begitu. Kalau saya nggak ngerokok nggak bisa mikir sehat. Maka rokoknya wajib. Nah ini kan ini yang namanya dalil kias yang sangat lepas gitu. Ya, ijtihad dan menggunakan kias. Inilah yang menyebabkan banyaknya ikhtilaf terkait rukun kias. Bahkan rukun kias itu ada usul, ada furu, ada illat dan nuzul. Ada mengatakan bahwa musafir misalnya. Musafir itu illatnya apa? Illat itu alasan ditetapkannya hukum. Jadi alasan kenapa kita bisa sholat jamak qasar. Illatnya apa? Illatnya musafir. Karena kan musafir. Kalau enggak musafir enggak ada jamak qasar. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, kalau lupa, ketiduran bukan jamak qasar. Tapi qadha. Karena illatnya itu adalah musafir. Adapun ketiduran, illatnya itu ketiduran gitu ya, bukan. Nah, kalau ketiduran, lupa dan seterusnya berarti qadha, karena illatnya qadha itu ketiduran, lupa dan seterusnya. Masalah illat ini juga berbeda pendapat, alasan penetapan hukum. Bahkan lebih hebat lagi namanya maqasidus syariah, alasan menetapkan syariat, tujuan syariat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pasti berbeda pendapat enggak? Pasti, enggak mungkin enggak berbeda. Nah, itu namanya fikul ikhtilaf. Jadi kalau enggak usah beda-beda pendapat, enggak ngerti ini syariat. Enggak paham. Pasti berbeda pendapat. Cuma bagaimana kita memanage perbedaan pendapat itu, ikhtilaf itu. Yang terakhir adanya ta'arud dan tarjih antara dalil. Wah, ini juga lebih luas lagi. Muhammadiyah mengatakan kunut tidak ada. Berdasarkan tarjih mereka. Ada namanya majelis tarjih Muhammadiyah. NU mengatakan ada kunut berdasarkan bahsul masail. Ini juga membuat perbedaan pendapat, Bapak Ibu sekalian. Ya, juga terkait takwil, ta'lil, al-jam'u wat taufiq, nasakh dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini sudah dinasakh, sudah diganti hukumnya. Tapi ada yang mengatakan belum. Terjadi perbedaan pendapat sehingga dia masih pakai hukum yang lama. Nah, di antara contoh itu perbedaan contoh paling mencolok antara kita dengan Syiah itu masalah mut'ah. Ya, Ahlus Sunnah mengatakan mut'ah itu sudah dinasakh hukumnya. Sudah dihapus hukumnya. Ya, hanya 40 hari dibolehkan. Mohon maaf. Hanya beberapa tahun dibolehkan mut'ah itu ketika perang yang luar biasa dasar. Setelah itu Nabi SAW mengatakan mulai hari ini mut'ah diharamkan sampai hari kiamat. Tapi Syiah tidak mengakui itu. Syiah mengatakan belum dinasakh. Makanya mereka mut'ah terus sampai sekarang. Nah, mau ikut Syiah atau mau ikut Ahlussunnah. Itu namanya perbedaan pendapat terkait masalah nasakh, mansukh, nasakh mansukh. Belum masalah ta'lil, ta'wil. Allah itu berada di langit atau di atas, maksudnya ta'wil. Itu perbedaan pendapat Bapak Ibu sekalian. Allah ada di mana-mana atau hanya di langit? Ini perlu dijelaskan. Jadi banyak perbedaan pendapat. Nah, hal-hal ini nanti kita akan bahas menurut para ulama dan kemudian kita saring ambil pendapat yang paling kuat. Itulah yang aman. Adapun yang berbeda pendapat seperti itu kita biarkan selama mereka punya dalil. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sebab-sebab ikhtilaf secara ilmiah, ya, secara ilmiah. Nah, bagaimana sebab perbedaan pendapat? Ada sebab perbedaan pendapat karena masalah moralitas, karena sikap yang tidak gentleman, tidak objektif, ya, sikap yang tidak proporsional. Sehingga membuat perbedaan pendapat lebih parah lagi. Nah, di antaranya itu adalah sebab-sebab moral ini. Pertama, kurang mengetahui perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab. Dia enggak belajar perbedaan pendapat, enggak belajar ilmu ini. Dia pikir cuma satu pendapat dalam Islam. Ya. Enggak boleh. Ini berbahaya. Jadi kalau yang enggak paham enggak tahu perbedaan pendapat, tidak boleh dia berfatwa, tidak boleh dia berpendapat. Karena dia harus tahu dulu pendapat orang lain tentang masalah satu itu, baru boleh dia berpendapat. Ya, misalnya
berdoa setelah sholat fardu. Nggak boleh dia pastikan itu pasti bid'ah. Nggak boleh, karena itu ada banyak sekali perbedaan pendapatnya. Ya, ada pendapatnya. Nah itu kadang kita terjebak di situ, akhirnya kita saling nggak teguran karena nggak ngerti perbedaan pendapat masalah itu. Ya. Nah, contoh tadi saya contohkan, mestinya kita bahas dulu nanti bagaimana cara menangani perbedaan pendapat itu, menghadapi perbedaan pendapat. Harusnya dia paham dulu yang dilarang itu doa apa zikir. Apakah betul larangannya itu doa? Apakah betul larangannya itu zikir? Ya, apakah ada memang larangannya? Atau tidak ada larangan? Cuma kita aja mengatakan mungkin karena nggak ada hadisnya, lalu kita bilang dilarang. Kan begitu, Bapak Ibu. Harus dipelajari. Ini inti ilmu ini seperti itu. Ilmu fikih ikhtilaf ini. Sehingga aman kita, nyaman kita beragama. Persatuan umat bisa diwujudkan. Enggak dikit-dikit bid'ah. Yang dikit-dikit bid'ah itu biasanya yang di bawah-bawah saja. Yang paling atas-atas yang ulamanya, syekhnya itu enggak mudah. Iya, karena dia paham. Ini perbedaan pendapat. Karena ada perbedaan, ada perbedaan antara sunnah, bid'ah dan ikhtilaf, Bapak Ibu. Ya. Ada perbedaannya gitu. Kalau sunnah itu ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifat Nabi. Bid'ah itu dia biasanya dalam akidah dan ibadah yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Dia dalam masalah akidah dan ibadah saja. Masalah bid'ah itu. Masalah muamalah nggak boleh main-main bid'ah. Bukan lapangannya, bukan pembahasan. Ya, seperti teknologi dibid'ahin, media dibid'ahin, ini bukan, nggak ngerti. Itu masalah ibadah dan akidah saja. Nah, adapun perbedaan pendapat, beda ya dengan beda. Perbedaan pendapat antara ulama tentang hukum suatu masalah dalam cabang akidah. Cabangnya saja, usulnya enggak. Pokok akidahnya enggak. Pokok syariahnya enggak. Tapi cabang syariah. Ya, karena dalil dan pemahamannya yang berbeda. Nah, secara hukum, ya, sunnah itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Ada sunnah Nabi yang haram dilakukan. Jadi sunnah itu enggak semuanya sunnah hukumnya, Pak, Bapak Ibu. Ada sunnah yang haram dilakukan. Apa tuh? Nah, Nabi nikah lebih dari 4. Mau nikah juga lebih dari 4. Itu sunnah Nabi. Orang dikerjain sama Nabi. 11 istrinya Nabi. Kita mau kawin 11 juga. Nggak mungkin. Itu namanya sunnah yang haram kita lakukan. Tapi boleh untuk Nabi SAW. Banyak lagi yang lain. Ada sunnah yang wajib. Aja, Pak. Nikah itu wajib. Ya. 1 sampai 4 itu wajib. Ada sunnah yang makruh. Apa itu? Ya, tidak boleh yang kita lakukan gitu. Sunnah Nabi, tapi hadisnya berdasarkan hadis seperti bawang, makan bawang, makruh. Karena ada hadisnya. Saya nggak suka bawang kata Rasul, makruh. Ada yang tadi yang haram. Nah, kalau bid'ah, hukum bid'ah itu ada syirik, kufur, sesat dan haram. Nggak boleh kita sebut bid'ahnya ini hukumnya ini bid'ah. Nggak ada hukum bid'ah. Ya, nggak sholat hukumnya bid'ah. Ya. Bid'ah itu hukumnya 4 itu, syirik, kufur, sesat dan haram. Ya. Ikhtilaf, hukum ikhtilaf boleh. Makanya dia beda dengan bid'ah. Kalau ikhtilaf itu boleh, rahmat, kemudahan. Ya, bila masing-masing punya pendapat dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini fix Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menyamakan antara sunnah dan bid'ah. Nah, kembali ke sebab-sebab moral. Di antara penyebab ikhtilaf adalah ta'assub mazhab dan golongan tertentu. Nah, kalau enggak mazhab Syafi'i enggak benar, enggak boleh begitu. 4 mazhab itu semuanya benar. Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah sepakat. Mazhab fikih yang kita ikutin 4 saja. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita enggak ngikutin Ja'fari yang diikuti oleh Syiah. Ya.
Kita nggak ngikutin Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri itu yang tekstual, mudah mengkafirkan orang. Kayak Khawarij, enggak. Ya, walaupun ada yang moderat dari kalangan bukan dari kalangan Daud Az-Zahiri ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nggak boleh ta'assub. Kalau nggak NU salah, nggak Islami. Kalau nggak Muhammadiyah, nggak Islami. Kalau nggak IKADI, nggak Islami. Nggak boleh. Ya, mana yang berdasarkan Quran Sunnah itu yang kita ikutin. Ya, jadi karena golongan juga begitu. Wah, ini bukan golongan saya. Ya, ada saya kebetulan di Majelis Ulama Indonesia peneliti masalah-masalah aliran sesat, Bapak Ibu sekalian. Nah, di antara aliran sesat itu diputuskan oleh MUI sebagai aliran sesat, di antara sebabnya adalah mengkafirkan orang lain. Ya. Dia doang yang masuk surga. Gitu. Yang lain sesat, dia doang yang Islam. Di antaranya ada LDII, ya. LDII. LDII itu sudah pecah, Pak. Yang satu ada yang kembali ke jalan yang benar, ikutin MUI, yang satu enggak, tetap saja. Ya, dengan yang lama. Yang berikutnya, sebab-sebab moral ini kibir, sombong. Ya. Ustadz itu enggak pantas diikutin. Itu. Ulama lain enggak pantas diikutin pendapatnya. Ulama golongan saya saja, sombong. Enggak boleh. Ya, gurur. Gurur ini berbangga dengan kelompoknya saja. Ya, ujub, takjub dengan pendapatnya. Ya, kalau enggak dia enggak benar. Ya, yang lain salah aja, boy. Baik pendapat pribadi maupun kelompok. Ya, kalau enggak sama syekh saya enggak boleh diambil ilmu kecuali dengan syekhnya. Enggak bisa begitu. Ya, kalau syekhnya enggak ada di Indonesia gimana? Sesat semua Indonesia. Kalau syekhnya enggak ada di Amerika, sesat semua orang Indonesia. Enggak boleh begitu. Siapapun yang merujuk kepada Quran, kebenaran itu tidak dilihat dari orang. Nah, itu penting. Kebenaran tidak dilihat dari orang tertentu. Syekh ini, Syekh fulan dan seterusnya. Tapi kebenaran itu dilihat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dia ngikutin Quran dan Sunnah. Walaupun dia jelek, walaupun dia hitam dari Afrika, dari siapapun. Ya, hanya dari pesantren. Tapi dia konsisten dengan Quran dan paham benar Quran dan Sunnah. Ikutin. Jadi bukan masalah orang dia mancung hidungnya, dia harus orang Arab. Enggak, Pak. Ya, banyak orang Arab yang sesat. Ya, banyak juga orang Arab yang sesat. Kemudian kultus individu dan budaya patrialistik. Ini paternalistik ya, bukan paternalistik. Budaya paternalistik itu adalah budaya kalau bukan kiainya nggak bisa. Ya, kalau bukan ustadznya nggak mau deh. Paternalistik. Jadi tidak open minded. Dia hanya terfokus pada ustadznya, syekhnya saja, kiainya saja. Ajengannya doang, kalau enggak mau dia. Orang lain salah semua. Yang kelima penyebab moral ini perbedaan pendapat, tidak mempelajari dan mengetahui fikih ikhtilaf. Tidak kenal apa itu ikhtilaf. Nah, ini berbahaya. Bapak Ibu sekalian, terakhir pembahasan kita adalah klasifikasi ikhtilaf. Ada dua bentuk perbedaan pendapat. Nah, ada namanya ikhtilaf at-tadad atau at-tadad. Ikhtilaf at-tadad ini adalah ikhtilaf yang saling bertentangan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Bertentangannya itu antara boleh dan tidak, kafir dan iman, halal dan haram, sahih dan batal, sunnah dan bid'ah. Itu namanya ikhtilaf. Itu namanya ikhtilaf at-tadad. Ikhtilaf ini tidak ditolerir dan tidak dibenarkan dalam Islam. Misalnya, kita berbeda pendapat apakah Allah itu esa atau tiga. Ya. Silakan Bapak ikut pendapatnya esa, saya mah tiga, nggak boleh gitu. Ya harus satu ya, esa nggak boleh ditolerir tiga itu. Ya.
Atau perbedaan pendapat misalnya riba itu tidak haram. Ya, menurut pendapat kami tidak haram riba. Menurut pendapat Bapak haram. Enggak boleh ditolerir. Yang bilang enggak haram itu harus diajarin gitu. Disadarkan dia bahwa yang namanya riba itu haram karena sudah ijma ulama. Sudah sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat di situ, enggak boleh, enggak ditolerir perbedaan pendapat. Saya berpendapat bahwa subuh itu enggak harus di waktu subuh. Nanti subuh di duha boleh. Ya. Ada pendapat harus di subuh. Ya, dalam hal ini harus satu pendapat, enggak boleh ikhtilaf di sini Bapak Ibu. Ya. Itu namanya ikhtilaf at-tabad, ikhtilaf yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Ya, antara kufur dan iman, halal dan haram dan sebagainya, sahih dan batal, sunnah dan bid'ah. Puasa mutih 40 hari. Ya. Menurut saya boleh. Ya. Karena kelompok saya mengamalkan itu. Pendapat yang lain tidak ada, itu bid'ah. Nah, itu kita sepakati bid'ahnya. Enggak boleh. Enggak ada puasa mutih dalam Islam. Enggak ada dalilnya puasa mutih. Enggak ada ayatnya, enggak ada Al-Qur'annya, enggak dilakukan oleh para sahabat dan seterusnya. Kecuali dia punya dalil bersifat umum. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Dalil itu ada dua bentuk, umum dan khusus. Nanti makanya tadi ada perbedaan masalah dalil, itu penting sekali. Nanti pembahasan berikutnya itu kita akan menjelaskan apa itu dalil. Terus macam-macam dalil dan bagaimana berdalil. Ya. Ini kan ada orang dikit-dikit, mana dalilnya? Mana dalilnya? Nah, kita harus paham apa itu dalil. Ya. Pokoknya dalil itu Quran Sunnah, enggak paham dia berarti. Dalil itu bukan cuma Quran Sunnah. Quran Sunnah itu sumber. Beda sumber, beda dalil, Pak. Sumber agama itu Al-Quran dan hadis. Kalau dalil itu beda. Ya. Walaupun Al-Quran dan hadis termasuk dalil. Bagian dari dalil. Nanti kita jelasin pada pertemuan berikutnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ikhtilaf yang ditolerir itu, yang dibolehkan adalah ikhtilaf at-tanawwu'. Perbedaan pendapat atau pandangan ulama yang variatif terkait hukum yang bersifat cabang, akidah, ibadah dan muamalat. Ikhtilaf ini dibolehkan selama setiap pihak memiliki dalil. Contoh, kunut dan tidak kunut. Ada dalilnya masing-masing. Tanawu variatif dalam masalah kaifiatul ibadah. Tata cara ibadah. Ya. Jadi ini tidak masuk ikhtilaf at-tabad. Ditolak. Yang kunut itu haram. Enggak masuk di situ. Ya, dia masuk ikhtilaf tanawu. Antum boleh, Bapak Ibu boleh kunut, boleh tidak. Tidak ada paksaan, namanya tanawu. Ya. Boleh kunut, boleh tidak. Boleh tidak, boleh kunut. Tidak boleh yang kunut menyalahkan yang tidak kunut, dan yang tidak kunut tidak boleh menyalahkan lagi orang yang kunut. Karena variasi. Oh, dia pakai itu, saya pakai ini, enggak apa-apa. Pilih yang nyaman bagi kita. Namanya variatif, tanawu. Ya. Ikhtilaf tanawu inilah yang akan kita bahas. Ya, ilmu ikhtilaf di sini, ikhtilaf tanawu ini yang akan kita bahas pada pengajian kita hari ini dan setiap bulan ini insyaallah, sehingga kita ngerti. Nanti Bapak Ibu sekalian, ini apa ini? Ya. Jadi nanti hikmah dan manfaat ikhtilaf. Nah, saya mau sampaikan ini, sebelum saya sampaikan ini, apakah ada yang ditanya Bapak Ibu sekalian terkait dengan sebab-sebab ikhtilaf dan klasifikasi ikhtilaf perbedaan pendapat tadi? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Waktunya udah habis belum? Masih ya? Silakan kalau ada yang ditanyakan, dua tema tadi Bapak Ibu. Sebab-sebab perbedaan pendapat dan klasifikasi perbedaan pendapat masalah.
fikih. Apa bedanya fikih dan fikih ikhtilaf begitu ya? Fikih itu adalah salah satu ilmu syariat yang membahas tentang perbuatan mukallaf. Ya, fikih adalah salah satu ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Namanya fikih. Khususnya terkait masalah fikih ibadah dan fikih muamalah. Nah, ini itu fikih secara khusus, fikih sebagai ilmu. Nah, kalau fikih ikhtilaf adalah istilah yang digunakan untuk ilmu tertentu yang mendalam. Ada ilmu, ada fikih. Jadi ada ilmu, ada fikih, Bapak Ibu. Kalau ilmu itu adalah kaidah-kaidah atau rumus konsep tentang sesuatu secara global. Misalnya ilmu syariah, ya dia tahu tentang syariah. Tapi kalau fikih itu lebih mendalam dari sekedar ilmu. Karena dia udah masuk pemahaman juga sikap menghadapi ilmu itu sendiri. Jadi lebih dalam. Makanya beda alim, beda faqih. Alim itu ulama, faqih ahli fikih. Jadi faqih itu lebih khusus. Ya, lebih khusus kepada syariah. Nah, lalu kemudian istilah fikih itu kita pakai untuk ilmu tertentu, termasuk ilmu perbedaan pendapat kita pakai fikih ikhtilaf. Bukan fikih yang membahas tentang masalah ibadah dan ibadah dan muamalat itu bukan. Ya, istilah fikih saja kita ambil karena dia harusnya ilmu ikhtilaf. Cuma karena dia lebih detail, lebih khusus disebut fikih ikhtilaf. Ada namanya fikih zakat. Ya, ada fikih solat, ada fikih jihad, ada fikih siyasah, fikih politik namanya, politik Islam. Ada namanya fikih siyam, fikih khusus membahas tentang zakat dan seterusnya. Nah, iya banyak fikih. Nah, fikih ini yang kita pakai saat ini. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ditanya? Kalau enggak kita tambah sedikit. Masih ada waktunya, saya enggak tahu waktu persisnya. Mungkin 5 menit lagi. Baik, saya tambah 5 menit lagi Bapak Ibu sekalian. Hikmah dan manfaat ikhtilaf ulama. Memang ada manfaatnya ini ikhtilaf. Atau mudarat saja. Ya, mendatangkan mudarat. Ternyata sepakat para ulama Bapak Ibu bahwa perbedaan pendapat itu membawa hikmah dan manfaat. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan kita berbeda, laki perempuan, ya, berbeda suku, bangsa, akal juga berbeda, otak juga berbeda. Nah, di antara hikmahnya itu pertama adalah mengenalkan kita tentang dalil dan jenisnya. Jadi perbedaan pendapat, oh ternyata dia punya dalil, oh dalilnya begitu. Ya, dalil yang sepakati dan ikhtilaf, dalil yang kuat dan lemah. Oh ternyata dalilnya lemah, ternyata dalil saya lebih kuat ya. Jadi paham kita ada dalil namanya. Terjadi perbedaan pendapat. Yang kedua, ikhtilaf sahabat adalah rahmat. Ya, hadis riwayat Baihaqi. Ini disahihkan oleh ulama lain tetapi didoifkan oleh Al-Albani. Tetapi maknanya itu sangat islami. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi ikhtilaf itu kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan yang terjadi di kalangan ulama umatku itu rahmat. Contoh rahmatnya Bapak Ibu. Mazhab Indonesia itu mazhab Syafi'i apa Maliki? Indonesia mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu kalau bersentuhan suami istri batal enggak wudunya? Batal wudunya Pak kalau Syafi'i. Ya. Makanya jangan bersentuhan kalau mazhab Syafi'i, jangan bersentuhan sama istri, batal wudu, Pak. Nah, kalau Hambali, Maliki enggak batal. Orang istri batal kecuali yang orang lain gitu, batal. Lalu kemudian kita naik haji bareng istri. Tawaf di Ka'bah, tawaf itu syaratnya harus berwudu.
Kalau batal wudunya, batal tawafnya. Kita bawa istri. Istrinya bukan cuma satu lagi, 4 istrinya misalnya. Pegang kanan kiri istri. Ya. Kira-kira batal nggak? Ya. Kalau nggak dipegang bisa hilang istrinya, Pak. Ya. Nah, kalau kita pegang pasti nyentuhkan kulit. Walaupun pakai kaos tangan juga. Ya. Kira-kira Bapak mau wudu terus? Capek. Nah, kita dalam kondisi emergensi memakai pendapat lain. Pendapat Maliki atau Hambali. Boleh bersentuhan suami istri. Sehingga jadi ringan hidup kita, Pak. Itu namanya rahmat. Kalau dia saklek hanya Syafi'i, habis. Nah, makanya kita berusaha berpindah mazhab talfik dalam kondisi tertentu. Gak ada air, Pak. Ya, susah wudu. Lalu sentuhan sama istri. Nyari air susah. Udah, anggap saya bermazhab Hambali, tidak batal wudu sama istri. Jadi banyak hal, Bapak Ibu sekalian, yang perbedaan mazhab itu membuat kita lebih nyaman beragama, lebih ringan. Karena agama ini mudah. Jangan disulit-sulitkan. Yang ketiga, ikhtilaf memudahkan dalam ibadah-ibadah tertentu. Ya. Misalnya, Syafi'i 23 rakaat tarawihnya, Pak. Sementara kita masuk kantor, kerja gitu ya. Mau pakai yang 8 apa 20? Ya, yang 11 dengan witir ya. Ya, Hambali itu. Ya, mazhab Hambali. Berarti kita Ramadan itu sering pakai mazhab Hambali, padahal kita mayoritas Syafi'i. Ini namanya Bapak Ibu sekalian, ya, memudahkan dalam masalah ibadah. Yang dipersulit gitu. Ya. Kalau mazhab Syafi'i itu khutbah keduanya itu Bapak Ibu harus berbahasa Arab awalnya itu, lalu kemudian harus ada innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya, terus harus ada ibadallah. Allah ya'muru bil adli wal ihsan, ya kan? Wa ita'zil qurba, itu Syafi'i harus ada itu. Bapak Ibu nanti lihat kalau orang khutbah di sini dia mazhab Syafi'i apa Hambali. Nah, saya sering menggunakan Syafi'i, sering menggunakan Hambali. Lihat waktunya. Kalau mazhab Syafi'i itu lebih panjang khutbahnya, khutbah keduanya, karena ditambah dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum, dan seterusnya. Kalau mazhab yang lain enggak perlu. Ya, karena itu hanya tambahan saja di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi cukup setelah doa, alhamdulillahirabbil alamin, qomat salat. Jadi dalam khutbah, dalam beberapa banyak ibadah itu ada mazhab yang lebih ringan, Bapak Ibu. Yang terkenal ringan itu mazhab Hanafi, Bapak Ibu. Makanya ini sering dipakai, banyak dipakai di Eropa, Amerika, di bagian barat ya. Ada musim panas, musim dingin. Yang keempat, ikhtilaf melahirkan ijtihad. Nah, dengan perbedaan pendapat orang berijtihad. Apakah betul dia begitu? Makanya ada namanya at-tarjih, ada namanya bahsul masail, ada namanya fatwa. Ya, dengan perbedaan pendapat dipastikan dalilnya kuat apa enggak. Yang terakhir, ikhtilaf para ulama adalah khazanah kekayaan dan keilmuan Islam. Jangan dibatalin ijtihad orang lain. Makanya dalam Islam, ijtihad orang lain tidak boleh dibatalin oleh mujtahid yang lain. Tetap berlaku ijtihadnya. Ya. Kalaupun salah dia dapat pahala 1. Kalau dia benar dapat pahala 2. Namanya ijtihad. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Fikul ikhtilaf. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tema yang lain lagi, yaitu sikap ilmiah para ulama bagaimana menghadapi ikhtilaf. Ini barangkali saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.